Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap pengurus mushola atau masjid yang insyaallah penuh barokah ini, dan yang kami muliakan para hadirin dan hadirat, Bapak RT dan segenap kaum muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga digerakkan kaki kita, hati kita untuk menghadiri daripada majelis yang mulia ini. Insyaallah hadirnya kita di tempat ini menjadikan tambah amal ibadah kita, pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa umur kita ini kita gunakan di dalam ibadah kepada Allah, khususnya majelis ilmu, yang tidak ada suatu ibadah yang bisa membanggakan kepada Nabi Muhammad SAW yang lebih utama daripada majelis ilmu ini. Dan seperti biasanya dalam majelis malam hari ini dibacakan satu kitab, tetapi kita tidak membaca seperti yang biasanya dibacakan Naib Hadi. Biar beliau yang melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah yang beliau baca, tetapi kita bertabarruk untuk membaca dalam majelis ini, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Mas'ud, banyak yang menjelaskan di antara para sahabat, ada sahabat Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, dan Abi Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Banyak periwayatan daripada hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan an amri diniha ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Disebutkan barang siapa yang hafal atau mempelajari, mengamalkan di antara para umatku 40 hadis daripada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara urusan agamanya, maka nanti Allah akan bangkitkan pada hari kiamat termasuk golongannya orang-orang yang ahli fikih dan para ulama. Jadi para sahabat banyak yang meriwayatkan hadis ini. Banyak di antara para sahabat yang meriwayatkan daripada hadisnya Nabi yang berkata, barang siapa yang menghafal atau mengkaji daripada 40 hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimal, ya, maka nanti Allah akan bangkitkan dia bersama orang-orang fuqaha dan para ulama. Ada riwayat yang lain mengatakan nanti Allah akan bangkitkan dia faqihan aliman, seperti orang ada ahli fikih dan orang alim. Ada riwayat yang lain daripada Abu Darda, beliau mengatakan, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa sahidan. Aku, kata Nabi, kepada mereka itu nanti hari kiamat akan memberikan syafaat kepada mereka dan menyaksikan kepada mereka. Ini sangat besar pahalanya. Riwayat yang lain oleh Ibn Mas'ud dikatakan, qila lahu udkhul min ayyi babil jannah syi'ta. Masuklah kamu, kata Nabi. Jadi orang-orang yang mempelajari 40 hadis tadi atau menghafal kalau bisa, kata Nabi apa? Dikatakan, masuklah kalian
kepada surga dari pintu yang mana kalian suka. Ini martabah atau keutamaan yang sangat besar janjinya Nabi dan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibn Umar, ada tambahan kutiba fi zumratil ulama, dia akan digolongkan, ditulis termasuk golongannya para ulama dan digolongkan termasuk orang-orang yang mati syahid. Ini hanya mempelajari atau menghafal 40 daripada hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita akan baca satu hadis pada malam hari ini daripada hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau yang biasa dikenal dengan kitab Ar-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan kitab hadis daripada 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Hadis yang pertama yaitu an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih rawahu Imam al-Muhadditsin Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama ini yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, yang mana Sayyidina Umar ini adalah pertama kali orang yang disebut dengan Amirul Mukminin. Kalau Sayyidina Abu Bakar adalah Khalifah Rasulullah, tapi Sayyidina Umar disebut dengan Amirul Mukminin. Bahwasanya pernah sekali waktu Sayyidina Umar itu berkhutbah mengatakan ayyuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum, wahai manusia semua, kalian adalah orang-orang yang beriman dan aku adalah pemimpin kalian. Lah Sayyidina Umar itu, beliau ini dilahirkan setelah Nabi itu 13 tahun setelah Nabi lahir. Jadi beda umurnya sama Nabi 13 tahun. Kemudian beliau diantaranya disebutkan pada waktu masuk Islamnya Sayyidina Umar, banyak diantara doa-doa sampai-sampai sahabat itu mengatakan mazilna izzatan mundu aslama Umar. Jadi kami ini masih dalam keadaan mulia setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Bagaimana masuk Islamnya Sayyidina Umar? Sekali waktu Sayyidina Umar itu adalah salah satu orang yang paling keras untuk memerangi dakwanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia melihat waktu di Mekah sudah banyak orang yang masuk Islam, sehingga dia marah. Dia ambil pedang, dia hunuskan pedang, dia mau berangkat menuju tempat Darul Arqam ibn Arqam. Tempatnya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah itu, di rumahnya Al-Arqam ibn Arqam. Nabi mengajari sampai 39 sahabat di sana, termasuk Sayyidina Hamzah masuk Islam di sana. Sayyidina Umar melihat banyak orang-orang musyrikin Mekah sudah mulai masuk kepada agama Islam, sehingga dia marah. Dia menghunuskan pedang sampai dikatakan kalau Umar itu sampai membawa pedang pasti akan ada seorang yang terbunuh, tidak akan sia-sia, pulang akan ada darahnya. Lalu di tengah jalan ketemu dengan salah satu orang, Nuaim bin Abdullah. Dikatakan, wahai Umar, mau kemana kamu? Aku akan menuju Arqam ibn Arqam, rumahnya Arqam. Aku ingin membunuh Muhammad, katanya. Ada apa kamu berangkat ke sana? Iya, karena orang-orang Mekah banyak sudah masuk Islam, banyak beriman kepadanya. Dikatakan, kamu jangan berangkat ke sana karena adikmu sendiri sudah beriman kepada dia. Kaget dia. Dia punya adik perempuan namanya Fatimah. Melihat sudah beriman kepada Nabi, langsung dia putar haluan. Tidak jadi ke rumahnya Arqam, dia menuju rumah adiknya yaitu Fatimah. Di dalam rumah, waktu dia mendekati rumah Fatimah tersebut, di dalam rumah itu ada adiknya Fatimah, ada suaminya Said, dan ada Khabbab ibn Arth yang mengajari mereka ngaji. Melihat ada orang mau datang,
diintip sehingga mengatakan Umar, Umar, sehingga sembunyi duanya ini. Siapa tidak kenal dengan Sayyidina Umar? Beraninya. Sehingga mereka yang Sa'id sama Khabbab bin Arat sembunyi, tinggal adiknya yang membukakan pintu sambil megang Al-Quran. Sehingga pada waktu Sayyidina Umar masuk, ditanya apakah betul kamu sudah mengikuti agamanya Muhammad? Adiknya mengatakan, seandainya kalau kebenaran itu di pihak Muhammad, apa yang engkau akan lakukan wahai Umar? Marah dia, sehingga dia cepat langsung memukul adiknya, menampar adiknya, sehingga adiknya jatuh dan mengeluarkan darah. Muncul kasihan daripada Sayyidina Umar, melihat dia mukul adiknya, menyesal dia, sehingga dikatakan, apa yang kamu pegang? Katanya, adiknya megang Al-Quran. Kata adiknya, tidak boleh orang megang ini kecuali orang-orang yang suci. Sayyidina Umar maksa ingin meminta, ditolak sama adiknya, sehingga Sayyidina Umar menuruti, dia mandi, bersuci semuanya, baru dia pegang, dikasihkan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca surat Toha. Sehingga waktu dia melihat Ar-Rahmanir-Rahim, surat Toha dia baca, mulailah bergetar hatinya. Dia bergetar mengatakan, ini bukan sembarang kitab, ini merupakan kitab, yaitu adalah daripada Tuhan yang wajib dan berhak untuk disembah. Sehingga yang tadi sembunyi keluarlah suami Sa'id dan Khabbab bin Arat dan mengatakan, ya Khabbab, kata, antarkan aku ke Muhammad, katanya, antarkan aku ke tempat Arqam ibn Arqam. Untuk apa kau ke sana? Aku akan beriman kepadanya. Sehingga dipegang sama Khabbab bin Arat. Aku pernah mendengar Nabi berkata bahwasanya Islam ini akan jaya dengan sebab dua, salah satu Umar. Apakah Umar bin Khattab? Apakah Abu Jahal? Ya. Akhirnya dia mengatakan seperti itu. Aku pernah Nabi bersabda mengatakan bahwasanya Islam akan jaya dengan masuk Islamnya salah satu Umar ini. Subhanallah, ketentuan Allah berada pada Sayyidina Umar bin Khattab. Berangkatlah Sayyidina Umar, yaitu menuju daripada rumah Arqam ibn Arqam. Di dalam rumah Arqam ibn Arqam, kalau sekarang tempatnya itu yaitu dekat dengan Bukit Sofa. Kalau orang yang pernah haji atau umroh, waktu tempat sa'i, di sana ada lampu pilar hijau, dua lampu hijau di pojokan yang dekat kepada Bukit Sofa. Disitulah namanya Arqam ibn Arqam. Sehingga pada waktu Sayyidina Umar mengarah ke rumah Al-Arqam ibn Arqam, orang di dalam tersebut mengintip. Dilihat Sayyidina Umar, dia berkata, Umar, Umar. Sehingga Sayyidina Hamzah melihat, siapa yang datang, katanya, Umar bin Khattab. Mereka yang lain gusar, khawatir, siapa tidak kenal dengan Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Hamzah? Biarkan, kalau dia masuk dengan niat baik, maka kita akan sambut dengan baik, kita bukakan dia. Tapi kalau dia mau niat jahat, kita bunuh dia dengan pedangnya, kata Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah juga asadullah, singanya Allah dan singanya Rasul. Siapa tidak kenal dengan Sayyidina Hamzah? Sehingga Sayyidina Umar masuk dengan niat beriman kepada Nabi dan memeluk Nabi dan masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Dipegang sama Nabi SAW pundak beliau. Dia mengatakan, aku tidak pernah hatiku setenang seperti Nabi memegang pundakku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Singkat cerita, Sayyidina Umar ini beliau beriman kepada Nabi, dan banyak di antara usulan-usulan Sayyidina Umar ini yang bersamaan dengan perintah Allah, seperti adzan, kewajiban hijab, termasuk waktu malam itu. Waktu malam itu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kita ini dalam kebenaran apa bukan, katanya. Iya, kita dalam kebenaran. Kalau kita dalam kebenaran, mengapa kita tidak terang-terangan dakwah kepada mereka? Sayyidina Umar beraninya. Sehingga Nabi dapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah terang-terangan. Setelah genap 40 orang masuk Islam dengan masukan Sayyidina Umar, mulailah mereka keluar berangkat ke Ka'bah, yang sebelah kanan Sayyidina Hamzah, sebelah kiri Sayyidina Umar, untuk mengikrarkan kepada mereka bahwasanya Islam ini sudah adanya, sudah banyak pengikutnya, dan perintah dari Allah untuk dakwah terang-terangan. Sehingga singkat cerita, kita lihat bahwasanya bagaimana Sayyidina Umar ini setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini pengganti daripada Abu Bakar Siddiq. Dia pertama kali yang dipanggil menjadi Amirul Mukminin. Termasuk Sayyidina Umar ini orang-orang yang pertama mengusulkan atau memerintahkan untuk perluasan daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Beliau yang pertama kali merenovasi. Kemudian Sayyidina Umar juga orang yang pertama kali meletakkan tanggalan daripada tanggalan Islam seperti Muharram, Shofar. Itu Sayyidina Umar yang pertama kali memerintahkan. Kemudian juga Sayyidina Umar yang pertama kali bahwasanya menyambut para tamu-tamu
kalau datang ke kota Madinah ingin bertemu dengan khalifah atau Amirul Mukminin, beliau yang pertama kali memberikan tempat, mengadakan tempat. Itu di antara awal-awal Sayyidina Umar bin Khattab. Singkat cerita, bagaimana kepemimpinan Sayyidina Umar? Sekali waktu Sayyidina Umar ini berangkat bersama pembantu namanya Aslam. Berangkat tengah malam. Bagaimana keadilan Sayyidina Umar? Dari kejauhan ada satu rumah, seorang rumah di kota Madinah. Waktu dia mendekati rumah, di sana ada dua orang, ibu sama anaknya sedang dialog. Dia mendekati sambil mendengar omongan antara ibu sama anak ini. Apa yang dikatakan mereka? Dikatakan bahwasanya, wahai anakku, orang ini jualan susu. Ibu sama anak ini. Sehingga ibunya ngomong, wahai anakku, ayo kita campur susu ini dengan air, biar kita untungnya banyak. Kalau cuma jual susu tok, nggak banyak untung kita, dapatnya cuma sedikit. Apa kata anaknya? Wahai ummah, wahai ibuku, demi Allah, aku tidak akan mengerjakan ini meskipun siang atau malam, katanya. Loh, kenapa kamu nggak mengerjakan? Biar kita dapatnya banyak. Dibilang, ya ummah, kita tidak boleh mengerjakan seperti itu, membohongi orang. Tidak apa-apa kan Umar bin Khattab nggak ngeliat malam hari, dia lagi tidur di istananya, di tempatnya sana. Ya, nggak punya istana Sayyidina Umar ya, jauh, nggak mungkin tahu dia. Apa kata putrinya tadi? Betul, Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Tuhannya Umar bin Khattab maha tahu. Malu ibunya dikatakan oleh anaknya seperti itu. Sayyidina Umar sambil mendengar, akhirnya Sayyidina Umar mengatakan ke pembantunya, ya Aslam, kamu tandai rumahnya orang ini, kamu tandai dengan sesuatu. Besok paginya si Aslam disuruh berangkat. Ya Aslam, kamu berangkat ke rumah perempuan tadi malam itu. Coba kamu tanya mereka itu, siapa anaknya itu dan siapa ibunya itu, siapa mereka, apakah punya suami, apakah siapa, kamu selidiki. Sehingga si Aslam tadi berangkat, pulang ke Sayyidina Umar, mengatakan bahwasanya, ya Amirul Mukminin, dia ini seorang janda dan ini putrinya belum punya suami. Sehingga Sayyidina Umar mengumpulkan anaknya semua. Wahai anak-anakku, siapa yang di antara kalian pengen kawin, katanya. Anaknya ada namanya Asim. Wahai ayah, aku laki-laki yang belum punya istri, kamu kawini dia. Nanti akan muncul dari perempuan ini turunan yang baik, katanya. Sehingga Asim tadi menikah dengan putrinya tadi itu, dinikahkan oleh Sayyidina Umar, sehingga punya anak perempuan. Diriwayatkan namanya perempuan anak itu Laila. Dan Laila ini punya anak laki-laki, itulah Umar bin Abdul Aziz, yang sampai dikatakan khalifah yang kelima, pemimpin yang sangat-sangat adil. Jadi cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana di sini seorang perempuan, makanya Nabi mengatakan perempuan itu dinikahi karena 4. Ya, dinikahi pertama mungkin karena parasnya, wajahnya, kemudian mungkin karena hartanya, karena nasabnya, tapi yang keempat karena agamanya, pendidikannya. Kata Nabi, kamu pilih yang keempat ini karena pendidikan dan akhlaknya. Taribat yadak, kamu akan tenang seumur hidupmu. Kalau harta bisa habis, paras yang bagus, yang ganteng, ya, sama dengan yang laki, akan hilang. Ya. Nasab seperti, tapi kalau akhlak akan menghiasi di antara kehidupan tersebut. Sekali waktu lagi Sayyidina Umar berjalan tengah malam di Madinah. Sayyidina Umar ini, beliau kalau siang dia gunakan kepada rakyatnya yang dipimpin, tapi kalau malam dia gunakan untuk melihat keadaan bagaimana rakyatnya. Dia keliling. Sekali waktu dia berangkat sama Aslam tadi. Dari kejauhan ada seorang yang menghidupkan api. Api sambil ada seperti kuali diisi air. Dia deketi, sambil di sekitar orang itu, ibu itu, anak-anak yang sedang nangis kelaparan. Ada seorang janda, ibu-ibu, sambil anaknya di sekitar nangis, ibu ini bakar, kayak masak. Sehingga ditanya, wahai fulanah, kamu ini siapa, katanya. Aku Ibn Sabil, aku ini orang pindah-pindah, aku ini nggak punya rumah. Loh, kenapa anakmu nangis? Ya, anakku nangis kelaparan. Aku masak ini, dilihat dalamnya batu, bukan makanan. Biar apa? Anaknya itu melihat ibunya sedang masak, sampai kalau udah capek nangis, nanti akan ketiduran. Jadi ibunya ini nggak ada yang dimasak, dia masak batu, berharap anaknya ini apa? Anaknya nangis sampai kecapean. Kalau udah capek dia nangis, lupa akan makanan. Sehingga apa? Sayyidina Umar waktu datang ke ibu tadi itu dengan perawakan orang yang miskin.
Sampai-sampai 14 tambalan bajunya Sayyidina Umar itu. Sehingga orang tadi nggak tahu kok itu Sayyidina Umar. Dia katakan apa? Demi Allah, kata perempuan tadi, nanti di hadapan Allah aku akan menuntut Umar bin Khattab, katanya, Amirul Mukminin. Kaget Sayyidina Umar. Loh, kenapa kamu menuntut Umar bin Khattab, katanya? Iya, karena dia tidak peduli kepada rakyatnya, katanya. Loh, dia kan tidak tahu, katanya. Kalau kamu ini tidak, apa kata perempuan tadi? Dibilang dia sudah menyatakan dirinya Amirul Mukminin, pemimpin daripada orang mukmin. Dan aku rakyatnya, orang yang dipimpin menurut Islam, meskipun di jarak pun jauh, tetap di bawah tanggung jawab dia. Kalau sampai nanti di hadapan Allah akan menuntut dia. Sehingga Sayyidina Umar pulang kembali dan menangis melihat masih ada rakyat yang miskin seperti itu. Dia berangkat mengajak Aslam kepada Baitul Mal, kepada gudang tempat hartanya kaum muslimin. Dibawa sama dia. Ya Aslam, angkatkan kepadaku. Diangkat semacam makanan, terus gandum dan yang lain. Si Aslam mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biar aku yang ngangkat, kata pembantunya. Enggak, katanya, aku akan mengangkat. Biar aku yang mengangkat. Dia maksa. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Apakah kamu mau nanti di akhirat membawa dosaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga saya Aslam tidak berani meminta lagi, sehingga dibawalah oleh Sayyidina Umar Khattab, dikasihkan, dibawa banyak harta, dia kembali kasih. Sehingga apa? Sayyidina Umar menyaksikan dari jauh bagaimana si ibu tadi dengan senang dengan anaknya memakan daripada kiriman Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab beliau pada waktu menjabat sebagai Amirul Mukminin. Dan banyak di antara perjuangan beliau, di antara waktu beliau memimpin. Dan juga bagaimana Sayyidina Umar ini, beliau pada waktu meninggal, yaitu pada waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh, Sayyidina Umar itu ditusuk oleh seorang namanya Abu Lu'lu'. Ada yang mengatakan Al-Majuzi, ada yang mengatakan An-Nasrani. Beliau ditusuk, kemudian 6 tusukan, salah satunya di bawah pusar beliau. Kemudian orang tadi setelah menusuk Sayyidina Umar, dia juga membunuh 13 daripada sahabat Sayyidina Umar sampai dia bunuh diri. Itu yang membunuh daripada Sayyidina Umar. Lalu yang mensolati Sayyidina Umar yaitu sahabat Abdurrahman ibn Auf. Nah, ini Sayyidina Umar meriwayatkan hadis ini tentang niat. Yang mana niat ini hampir semua kitab-kitab hadis sebagian itu mengawali kitabnya dengan hadis ini. Karena apa? Niat ini sangat penting dalam Islam. Dikatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena sesungguhnya setiap seseorang itu tergantung apa niat dia. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia yang dia dapat pahalanya adalah Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, untuk pekerjaan atau yang lain, niat dia, atau seorang perempuan yang akan dia nikahi, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrah tersebut pahalanya kepada yang dia niatkan. Makanya seseorang itu ya tergantung bagaimana dia niat. Karena ibadah itu ada yang zahir dan ada yang batin. Adapun ibadah yang zahir seperti sholat, puasa, ya, yang biasa kita lakukan, haji dan yang lainnya, baca zikir semuanya, iktikaf. Tapi kalau niat adalah ibadah batin. Banyak ibadah yang kalau tanpa dengan niat maka nggak sah ibadah tersebut. Makanya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu melihat atau hadis ini, beliau sepertiga daripada urusan agama itu diambil dalilnya daripada hadis ini. Sepertiga dari urusan agama, baik sholat, baik puasa, zakat, semuanya itu diambil daripada hadis ini. Karena ada orang sholat tanpa niat nggak sah sholatnya. Ada orang puasa tanpa niat juga nggak sah puasanya. Apapun itu. Tapi ada kalanya ibadah meskipun tanpa niat juga sah. Contohnya azan. Ya, azan nggak perlu niat. Ya. Tapi ada ibadah yang kadang niatnya juga sunnah, nggak wajib. Seperti memandikan jenazah.
Tapi kalau memwudui jenazah niatnya wajib. Makanya ada ibadah yang ibadah itu wajib, niatnya sunnah. Tapi ada ibadah itu sunnah, niatnya wajib. Apa itu? Seperti tadi itu, orang memandikan jenazah, niatnya yang memandikan itu sunnah, nggak wajib. Ibadahnya wajib, memandikan jenazah wajib, tapi niatnya sunnah. Tapi memwudui jenazah, niatnya sunnah. Memwudui jenazah sunnah, tapi niatnya wajib. Tawaf begitu juga. Kalau tawaf wajib, maka niatnya sunnah. Tapi kalau tawaf sunnah, maka niatnya wajib. Oleh karena itu, berkenaan dengan niat ini, apapun ibadah kita, satu ibadah tergantung niat. Kalau niat kita banyak, pahalanya juga banyak. Contohnya, orang iktikaf, makanya niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu, ini bagaimana mulianya Islam, baru niat saja. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Lah kok bisa? Iya, karena orang pada waktu niat itu mesti ikhlas. Enten tiang sing waktu niat mboten ikhlas. Niat tok masa gak ikhlas. Saya niat besok mau sedekah 10 juta. Masa niat tok, belum sedekah ini baru niat, masa gak ikhlas? Iya. Kebanyakan kalau orang niat di hati kok niat. Karena apa? Kalau sudah ibadah, kadangkala ada riya yang bisa menghilangkan pahala tersebut. Makanya niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Karena kalau sudah beramal, kadangkala dia riya atau yang lain. Atau kalau dia niat, siapa tahu setelah dia mampu dia kerjakan. Kalau nggak kerjakan dapat pahala niat. Makanya nanti di hadapan Allah itu manusia itu dia kaget, dikasih pahala yang banyak. Dia mengatakan, ya Allah, kapan aku beramal ini? Aku nggak pernah di dunia itu amal sebanyak ini, sebesar ini. Apa kata Allah? Iya, karena dulu kamu telah banyak niat. Jadi meskipun nggak mengerjakan, cuma niat tok ditulis pahala sama Allah. Makanya dalam agama itu kita dianjurkan perbanyak niat. Sebelum kita mengerjakan ditata niatnya. Biar apa? Biar niatnya benar. Contohnya kita mau tidur, disunahkan banyak niat. Di antaranya apa? Biar istirahat, biar mau ibadah, bangunnya tahajud, mau ibadah sama Allah, mengasih haknya mata, biar sehat. Apapun niatnya itu pahala semua. Padahal cuma tidur satu kali. Orang iktikaf masuk ke masjid, niat iktikaf, diniati yang banyak. Sampai-sampai dikatakan orang nikah pun, mereka mau nikah itu sampai ditulis niatnya sampai 1000 niat. Bayangkan. Jadi perbanyak niat otomatis banyak pahalanya. Nah, oleh karena itu tentang niat ini, yaitu di dalam kadang ibadah seperti sholat atau ibadah yang lain, di sana ada 7 tentang yang berkenaan dengan niat. Apa yang pertama? Ada hakikoh, yaitu hakikotun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Yang pertama apa sih hakikatnya niat itu? Hakikatnya niat yaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat melakukan sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaan tersebut. Niat itu tempatnya di hati. Ya. Tetapi melafadzkannya hukumnya sunnah. Tujuan niat itu hakikatnya yaitu ingin melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Dikecualikan daripada itu diantaranya yaitu puasa. Makanya kalau sholat waktu takbir itu dihadirkan niatnya dalam hati. Adapun melafadzkannya usolli apa semua itu hukumnya sunnah. Melafadzkannya, yang penting di hatinya. Jadi usolli fardhul maghribi dihadirkan dalam hati, itu niat. Melafadzkannya hukumnya sunnah untuk membantu kekhusyuan ke dalam hati kita. Ada orang sekarang niat cuma usolli tapi hatinya kosong kemana-mana, maka nggak sah. Karena termasuk rukunnya sholat adalah niat. Ya, makanya pada waktu awal wudhu seperti wudhu, waktu pertama kali membasuh wajah itu dihadirkan dalam hati niat. Adapun mengucapkan usollinya itu ada 3 tingkatan. Kalau sholatnya fardu, yaitu mengatakan usolli, ya. Terus sholatnya sholat apa? Fardhul maghribi. Terus yang ketiga disebutkan fardunya, fardhu lillahi ta'ala. Kalau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, itu sebutkan 2 tok cukup. Usollinya sama sholatnya. Nggak usah mengatakan
sunnah atau fardu itu cuma sunnah untuk melengkapi. Tapi yang harus dikatakan 2. Kalau sunnah mutlak cukup mengatakan usolli sudah cukup. Kemudian yang kedua, hukumnya. Hukumnya niat bagaimana? Kadangkala hukumnya wajib, kadangkala hukumnya sunnah. Yang wajib contohnya seperti sholat, ya puasa. Kalau puasa nggak harus berbarengan. Kalau berbarengan bisa nggak sah puasanya. Waktu matahari terbit mau niat, enggak. Harus ada tabyid. Mulai habis isya, ya harus lebih diawalkan. Kemudian mahalluha, tempatnya niat kapan? Tempatnya niat adalah di hati. Nah, kemudian kapan waktunya niat? Waktunya adalah pertama kali ibadah. Caranya bagaimana? Caranya niat. Caranya niat itu berbeda dengan perbedaan ibadah tersebut. Ya kalau sholat, niat ibadah, puasa dan yang lainnya. Kemudian syaratnya adalah Islam. Kemudian tujuan. Apa tujuannya itu? Yaitu tujuannya membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Contohnya, ada orang nggak makan dari subuh, nggak makan sampai maghrib. Ditanya, apa tujuan ente? Oh, tujuan anak ini biar diet, nggak mau makan. Ya sudah, bukan ibadah. Tujuannya ditanya niatnya. Loh, ente nggak makan dari subuh sampai maghrib, kenapa? Aku puasa. Nah, jadi pahala. Jadi niat itu membedakan. Kalau dia niat untuk diet yang lain nggak dapat pahala, nggak ada nilainya. Tapi kalau niat untuk puasa, maka dapat pahala. Nah, kemudian disebutkan di sini dalam hadis tersebut bahwasanya riwayat atau asal muasal asbabul wurudnya hadis ini, ada seseorang yang dia itu pengen menikahi seseorang namanya Ummu Ges. Ada yang mengatakan namanya Qatilah. Ada seorang perempuan namanya Ummu Ges. Ada laki-laki yang pengen menikahi dia, tapi perempuan tadi tidak mau. Sampai perempuan tadi hijrah. Si laki-laki tadi mengejar, ikut hijrah. Tujuannya bukan ibadah. Apa tujuannya? Untuk mengejar perempuan tadi. Makanya hijrah tuhu, ya kan? Di dunia awimra'atin yang kiuha, kepada perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada yang dia dapat tergantung niatnya tadi. Sehingga dia kejar perempuan tadi dan dia nikahi, akhirnya mau. Melihat ini laki-laki berangkat, ini hijrah diikuti, ya, akhirnya sampai menikah. Makanya kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya untuk seorang perempuan, maka dia akan mendapatkan yang dia niati. Dan begitu juga masalah untuk dunia. Ya, kalau niatnya untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Disebutkan bahwasanya berkenaan dengan niat ini, ada kisah mungkin yang sering kita dengar, yaitu bagaimana niatnya seseorang yang ahli ibadah, tiba-tiba dia ingin niat bermaksiat, digolongkan kepada golongan orang maksiat. Jadi ada kakak adik, yang atas ini kakaknya ahli ibadah, bertahun-tahun uzlah menyendiri ibadah, di bawah ini adiknya biasa atau sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus tiap hari, tiap tahun. Sekali waktu si adiknya ini dapat hidayah dari Allah. Dia mengatakan bahwasanya aku ini mau sampai kapan seperti ini nih, selalu bermaksiat kepada Allah ini sampai kapan? Sehingga muncullah percikan daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin seperti kakaknya di atas. Aku ingin tobat, ingin seperti kakakku beribadah kepada Allah. Sudah dia mandi, tobat, apa semuanya, dia mau berangkat. Kakaknya kebalikannya, dia biasa ibadah, mungkin jenuh. Di hatinya dia berkata, adikku ini sekarang tiap hari bermaksiat kepada Allah. Aku pengen cobalah seperti adikku, nanti kalau aku maksiat, aku tobat kembali kepada Allah, katanya. Sehingga kakaknya turun. Mungkin tengah malam dia turun dari atas, adiknya naik, mereka saling tabrakan, jatuh dan mati dua-duanya. Ini cerita sudah sering kita dengar. Apa sama Allah? Kakaknya tadi karena ada niatan untuk maksiat, digolongkan kepada ahli maksiat. Sedangkan adiknya niat untuk tobat, sehingga digolongkan kepada orang tobat. Makanya niat itu sangat penting. Bagaimana niat itu ada pengaruh yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, sisa-sisa umur kita ini marilah kita gunakan sebaik-baiknya agar apa?
agar zaman sekarang ini zaman fitnah, ya. Sekarang ini kaum muslimin betul-betul diterpa daripada berbagai macam fitnah dan ujian, baik penyakit atau kehidupan kita, media di antara kita, yang ini semua akan membahayakan kepada anak-anak kita kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam akidah, berbagai macam aliran. Kadang umat Islam sendiri kalau tidak hati-hati, tidak memegang kuat keimanan, bisa-bisa seperti yang kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti itu orang-orang pada pagi hari dia beriman, sore hari sudah kufur, sudah keluar daripada Islam. Pada pagi hari mereka kufur, malam hari sudah beriman. Ini akhir zaman, fitnah sangat besar. Oleh karena itu kita perkuat keluarga kita, keimanan kita, betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir-hadir majelis seperti inilah yang bisa menguatkan daripada akidah kita. Nabi Yakub alaihi salam, beliau waktu mengumpulkan anaknya, apa wasiat beliau sehingga sampai beliau buta, dikatakan ma ta'buduna min ba'di. Beliau sangat khawatir apa yang kalian sembah nanti setelah aku wafat. Bukan beliau mikirkan nanti apa yang kamu makan kalau aku mati, kamu tinggal di mana kalau aku mati, enggak. Adapun rezeki sudah jaminan dari Allah, enggak bakal nyasar, ya. Tetapi apa? Iman. Yang iman ini kalau orang tadi keluar daripada Islam, maka dia akan sengsara seterusnya. Karena dunia sebentar. Dunia ini sebentar. Seperti halnya orang berjalan mampir di suatu pohon dan akan meneruskan perjalanan lagi. Lah waktu sebentar ini harus betul-betul diperjaga, diperhatikan. Jangan sampai kita terlena kena pengaruh daripada media-media sekarang sehingga kita menggadaikan iman kita dengan barang-barang yang tidak ada artinya. Apalagi sekarang banyak kaum muslimin, kadang di antara anak muda-muda, di antara cara mereka kadang mereka dinikahi dulu atau dipacari sehingga mereka kadang naudzubillah ya, dihamili dulu sehingga nanti kalau mau dikawinkan dia harus keluar daripada agama Islam atau murtad. Nah, ini harus kita jaga betul. Jangan sampai kehidupan dunia ini digadaikan dengan sesuatu yang nanti membuat kita sengsara. Karena apa? Inna dina indallah Islam. Tidak ada agama, sesungguhnya agama yang paling betul kata Allah SWT adalah agama Islam. Makanya kata Nabi atau Al-Quran itu turun, Nabi di Arafah sana, al-yauma akmaltu lakum, katanya, hari ini aku sempurnakan terhadap kalian, kata Allah, dinakum, agama kalian. Allah yang menjamin, aku sempurnakan hari ini agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku terhadap kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku rela agama ini menjadi agama kalian. Sehingga para sahabat semua bergembira, senang. Sampai-sampai orang Yahudi mengatakan, seandainya ayat itu turun kepada kami, akan kami jadikan hari yang istimewa, hari yang besar. Kecuali sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau menangis, mengatakan apa? Ma ba'dal kamal illa wa yaqubuhun naqas. Tidak ada dunia yang sempurna kecuali akan ada yang berkurang. Betul, 83 hari setelah haji tersebut Nabi wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Al-Qur'an, agama ini sudah sempurna. Allah yang menyempurnakan. Oleh karena itu kita pegang betul akidah agama ini, jangan sampai kita atau keluarga kita terpengaruh dengan kemajuan zaman sekarang ini yang sangat mengerikan, khususnya kepada anak-anak kita, baik media-media sosial atau TV atau yang lain, ya, sehingga termudah istilahnya untuk kita keluar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dengan majelis malam hari ini semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak-anak kita semuanya, agar tetap keimanan kita, ya, terus iman dan Islam kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anak kita juga kita bawa kepada majelis-majelis yang mulia ini, dan semoga di antara kita semua ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk taat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin salah satu hadis yang kita baca malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadis yang kedua insyaallah kita sedikit-sedikit untuk membaca tabarukan daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana